Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan daurah tafsir untuk memahami agama Allah ini melalui Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Al-Karim pastilah kita jiwai, masuk sampai ke dalam hati kita. Inilah upaya kita untuk memahami kitabullah ini melalui daurah ini. Dan mulai saat ini insyaallah tabaraka wa taala kita mencoba yang lebih ringkas agar kita bisa menyelesaikan membaca tafsirul Quran dan juga tilawahnya selama Ramadan ini, sampai dari juz yang pertama sampai juz yang ke-30-nya insyaallah taala. Sekarang kita masuk ke suratul Maidah, surah Al-Maidah. Silakan dibuka Al-Quran. Yang Ustaz rekomendasikan adalah Al-Quran yang terjemahan yang Al-Fatih itu. Suratul Maidah. Nama surah ini Al-Maidah. Dinamakan dengan nama ini ketika Hawariyun, sahabat Nabi Isa, meminta kepada Isa alaihissalam untuk meminta kepada Allah agar diturunkan Al-Maidah, yakni hidangan. Al-Maidah secara bahasa berarti hidangan dari langit. Maka pun Allah menjawab permintaan mereka dan mengambil perjanjian dari mereka. Kemudian Allah memberikan ancaman keras berupa azab yang sangat pedih kepada mereka jika mereka mengingkari perbuatan tersebut. Karena itulah nama surah ini disebut dengan Al-Maidah, hidangan. Yang kedua, nama surah ini adalah Al-Uqud. Al-Uqud. Dinamakan dengan nama ini karena surah ini memerintahkan setiap pihak untuk melaksanakan akad perjanjiannya. Uqud, perjanji. Yang ketiga dinamakan juga dengan Al-Akhyar, orang-orang pilihan.
Karena orang-orang yang memenuhi janji adalah di antara sifat orang-orang yang akhyar, orang-orang pilihan. Dan surah ini dinamakan juga dengan surah Al-Munqadhah. Al-Munqadhah. Sesuatu atau Al-Munqidah, sesuatu yang menyelamatkan seseorang itu dari azab, dari tangan malaikat yang akan mengazab kelak. Penamaan yang pertama tadi ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari Asma binti Yazid. Ya. Unzilat alaihi al-Ma'idah. Keluarkan oleh Imam Ahmad. Dan bisa dilihat 1, 2 dan 3, 1, 2, 4 di dalam tafsir Al-Mawdu'i. Adapun penamaan yang ketiga tadi saya dilihat di Tadabbur Al-Quran karya Syekh Adil Muhammad Khalil ini. Keutamaan surah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dari Abdullah bin Umar, nuzilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Maidah. Telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Maidah. Wa huwa rakibun ala rahilatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengendarai kendaraannya. Pinjam antum apa antum? Itu. Pinjam anak ensiklopedia hadis antum. Dia ngetiknya kata kuncinya pakai apa? Pakai bahasa Arab. Suratul Maidah. Suratul Maidah. Coba antum tulis Suratul Maidah. Apa caranya? Mau dia? Hah? Oh ya. Acik. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengendarai kendaraannya, turunlah suratul Maidah ini. Falam tastati' an tahmilahu fanazala anha. Sehingga tunggangan tersebut tidak kuasa menanggung beratnya hingga beliau pun turun darinya. Kemudian hadis yang kedua,
Antum ketik lagi kata kuncinya Al-Maidah. 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 Ya. Dia tidak mau. Ya, ini riwayat yang satu lagi bahwa surah Al-Maidah semuanya turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hampir saja membinasakan seekor unta karena beratnya. Karena beratnya seekor surah Al-Maidah ini. Kemudian ayat ini tertib surahnya adalah surah yang kelima. Dan tertib turunnya adalah 114. Masa turunnya? Sebagian besar surah Al-Maidah diturunkan setelah perjanjian damai yang disebut dengan Sulh Hudaybiyah. Perjanjian damai pada tahun ke-6 Hijriah atau ke-7 Hijriah, bulan Zulqa'dah. Dan ayat yang terakhir turun itu adalah surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan inilah yang banyak pendapat para ulama menyebutkan bahwa ini surah yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun. Bilangan ayat dalam surah ini adalah 120 ayat. Dan bilangan ruku'nya ada 16 ruku'. Terdiri dari beberapa paragraf di dalamnya. Pembahasan utama surah ini untuk mencapai sebuah kejayaan, mempraktekkan syariat Islam, hendaklah mengikhlaskan hati, berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani. Surah Al-Maidah ini dengan surah sebelumnya ada kaitan. Di dalam surah ini terdapat seruan kepada ahli kitab supaya di dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa itu terdapat seruan kepada ahli kitab. Dan surah An-Nisa itu lebih kepada bagaimana syariat itu sendiri. Hukum keluarga, masyarakat, negara. Surah Al-Maidah memberikan panduan tentang kehakiman. Terutama berupa undang-undang jinayat. Dan undang-undang jinayat ini dalam hukum Islam, dalam hukum fikih, fikih itu terbagi kepada 4 rubu'. Rubu' ibadat, rubu' muamalat, rubu' munakahat, dan rubu' jinayat. Rubu' jinayat ini adalah bagian yang terakhir dari hukum fikih. Dan banyak di dalam surah Al-Maidah ini. Ayat tentang potong tangan bagi pencuri, ya, hukuman terhadap musuh-musuh dan yang menggugat keamanan negara.
Paragraf yang pertama dari surah ini, silakan dikirim, biar saya kirim ke anak-anak akhwat. Ya? Ya, coba. Dah, hidup. Bacakan sambil apa? Paragraf yang pertama, pokok pembahasan yang pertama, bukan paragraf, pokok pembahasan yang pertama. Ayat 1 sampai 5, betul? Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama. Nah, tersambung ya. Aluna mulai. Coba bacaan ayat pokok pembahasan pertama. Ya. Pokok pembahasan pertama ayat 1 sampai 7, janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama. Dan ini ada dua bagian. Ayat yang pertama sampai kelima, apa bunyi paragrafnya? Kesempurnaan agama dan beberapa syariat Islam. Pembahasan yang kedua, yakni bukan paragraf yang kedua, bagian yang kedua, itu ayat, silakan. Apa bunyi yang kedua? Wuduk, mandi, dan tayamum. Silakan kita baca. Fadhal syaitan untuk antum baca. Dan ini selalu bolak-baliknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, hai sekalian orang-orang yang beriman, aufu bil uqud,
sempurnakanlah janji kalian. Ini ayat, pembahasan pertamanya ayat 1 sampai ke 7. Bagian pertamanya ayat 1 sampai ke 5, kesempurnaan agama dan beberapa syariat Islam. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak. Kecuali yang telah disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sungguh Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendakinya. Ada catatan kaki, penuhilah janji-janji. Janji di sini adalah janji setia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Sempurnakan janji itu. Ayat yang kedua Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Jangan kamu melanggar syiar-syiar sya'air Allah. Di sini diterjemahkan dengan syiar-syiar kesucian Allah. Syiar-syiar kesucian Allah ialah segala amal yang dilakukan dalam rangka ibadah haji. Seperti tata cara tawaf, sa'i. Itu namanya sya'air Allah. Maka nanti nampaknya tempat-tempat tawaf, kemudian Ka'bah dan Safa Marwah itu disebut dengan masyair. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Bulan haram ialah bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Muharram, bulan Rajab. Bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan. Jangan mengganggu hadyu, yakni hewan-hewan kurban. Hadyu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti dam, pekerjaan wajib yang ditinggalkan dalam ibadah haji. Orang-orang yang terlarang mengerjakan dalam ibadah haji, dia tidak bisa mengerjakannya, maka dam. Dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Qalaid adalah hewan hadyu yang diberi kalung, agar diketahui oleh orang bahwa hewan itu telah diperuntukkan dibawa ke Ka'bah. Jangan ganggu hewan-hewan ini. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitillahil Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka boleh kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu pada satu kaum karena mereka menghalangimu dari Masjid Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksa. Makanya ayat yang pertama di penggalan yang terakhir ini juga berfaedah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ayat yang ketiga Allah berfirman, diharamkan bagimu makan bangkai darah. Darah di sini adalah darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana nanti dalam surat Al-An'am ayat 145. Demikian juga daging babi, daging hewan yang sembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang berbuas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Yang sempat kita sembelih dari semua ini boleh. Diharamkan pula disembelih untuk berhala. Diharamkan pula mengundi nasib dan azlam anak panah, karena itu satu perbuatan fasik. Pada hari ini, yang dimaksud dengan hari masa haji dan haji wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa, apa yang maksud terpaksa di sini?
dibolehkan memakan yang diharamkan tadi. Karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguhnya Allah Maha Penyayang. Di dalam ayat ini tidak ada disebutkan babi, dilarang, betul? Tidak ada. Yang ada, tidak disebutkan anjing apa. Yang ada itu babi, anjing tidak ada. Makanya sebagian orang-orang mengatakan anjing itu halal. Kelirulah. Karena berdasarkan hadis. Ya, barakallahu fiikum. Kemudian ayat ini juga memberikan faedah bahwa agama ini adalah agama yang telah sempurna dan Allah telah meridhoinya. Allah pula yang menyempurnakannya. Di ayat yang keempat. Ini ayat yang keempat di antara makanan yang Allah halalkan. Setelah Allah sebutkan makanan yang haram, Allah sebutkan makanan yang halal. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Itulah bedanya antara hewan yang sudah dilatih. Anjing itu kalau sudah dilatih, halal sembelihannya. Itu anjing yang sudah terlatih. Yang kamu latih menurut apa yang kamu ajarkan, yang telah diajarkan Allah kepadamu. Makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat cepat penghitungannya. Jadi ketika melepasnya bismillah. Ketika dia tangkap kijang, maka halallah kijang itu bagi kita. Tapi kalau anjing biasa nampak dia kijang, oh ini tadi nampak anjingnya makan anjing-anjing biasa, anjing yang tidak terlatih itu tak bisa dia. Itulah bedanya. Anjing saja kalau sudah terlatih halal tangkapannya. Tapi kalau tidak terlatih tidak halal tangkapannya. Bayangkan, itulah tanda kemuliaan ilmu. Ini ayat menunjukkan juga derajat ilmu. Derajat ilmu. Anjing saja kalau ada dapat ilmu dan terlatih, ajib. Tangkapannya menjadi halal. Jadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima yang menjadi akhir dari paragraf ini. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelian ahli kitab itu halal bagimu. Jadi sembelian ahli kitab itu halal. Tapi di lain kesempatan kita akan jelaskan insyaallah taala siapa itu ahli kitab. Ya. Dan secara ringkas ahli kitab itu adalah orang-orang di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasara berpegang dengan kitab-kitab sebelumnya dan mereka ya baik-baik, tidak mengganggu Nabi, ya begitu saja. Nah, makanya sembelian ahli kitab itu halal. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Dan di antara perempuan-perempuan beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Jadi menikahi perempuan ahli kitab juga boleh apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya. Tidak dengan maksud berzina, bukan pula menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sesungguhnya ia amalnya sia-sia. Mereka di hari akhirat telah termasuk orang-orang yang rugi. Ayat yang kelima ini adalah cara bermuamalah dengan ahlul kitab. Gimana bermuamalah dengan mereka? Ternyata halal sembelihannya. Boleh menikahi perempuan-perempuan mereka dengan catatan ahlul kitab yang tidak bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang ke-6 Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah tentang wudu, mandi dan tayamum. Ya. Dan ingatlah bahwa suatu hari orang berkata kepada Umar bin Khattab terkait dengan ayat yang ketiga ini. Ya, dan ada kaitan dengan ayat yang ke-6 juga bahwa laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'. Apakah Nabi mau mengajarkanmu semua perkara? Ini Salman, bukan Salman ini. Ajal kata beliau. Ya. Hatta al-qira'ah sampai perkara-perkara etika buang air besar, buang air kecil. Ya. Dan agama kita ini, satu hari orang berkata kepada Umar bin Khattab, ada satu ayat dalam kitab kalian kalau turun kepada kami bangsa Yahudi, niscaya kami akan merayakan hari turunnya. Dan itulah surah Al-Maidah ayat yang ke-6 pada penggalan al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah.
Di ayat yang ke-6 ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Tapi apakah mesti dari tangan dulu sampai siku adalah wajib? Ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Khulasatul kalam, tidak wajib mesti seperti itu. Hanyalah menunjukkan batasan. Basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit. Sakit di sini apa? Sakit yang tidak boleh terkena air. Bukan sakit cuma sekedar luka saja. Atau cuma filek. Tidak. Atau dalam perjalanan. Atau kembali ke tempat buang air. Atau menyentuh perempuan. Dan menyentuh perempuan di sini adalah bersentuh kulit. Menurut jumhur ulama. Sedangkan sebagian mufassir menyebutkan bercampur dengan istri. Jadi kalau seperti itu, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu, tanganmu dengan debu. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi kalau khulasatul kalam yang disebutkan di sini, itu apabila wudhu kita batal. Apabila wudhu kita batal, atau kita dalam perjalanan sakit, ya. Tidak ada air atau juga dalam keadaan junub, ya tidak ada air sama sekali, silakan bertayamum, ya silakan bertayamum. Dan tayamum itu hanya dengan mengusap wajah, 2 rukun tayamum, mengusap wajah atau 3 rukun tayamum atau 4 niat, kemudian mengusap wajah, mengusap 2 telapak tangan, zahir dan batinnya, kemudian tertib ya. Kemudian ayat yang ke-7, ingatlah karunia Allah, ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami menaati, bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui isi hati. Barakallahu fikum. Sahabat lanjut. Pegang ini aja. Pegang ini aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ini paragraf yang kedua atau pembahasan yang kedua, pasnya pembahasan yang kedua, ayat 8 sampai ke 10, kewajiban berlaku adil, jujur, ayat yang ke-8 ini. Ke-8. Ayat ke-8 sampai 11. Kewajiban berlaku jujur, adil, janji dan balasan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah.
Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Adapun orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Jadi Allah Ta'ala di ayat yang ke-9, ke-10 ini janji Allah. Janji Allah. Ya. Jadi ayat yang sebelumnya itu merupakan perintah untuk adil. Kemudian ayat ke-9, ke-10 ini adalah janji Allah. Janji Allah kepada orang yang beriman dan janji Allah kepada orang kafir. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dalam ayat lain Allah menyebutkan Allah tidak akan pernah menyisihi janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika satu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertakwakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذه الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Ini pembahasan yang ketiga, pengingkaran janji setia oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu. Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya menginfakkan harta hanya untuk Allah, pasti aku akan hapus kesalahan-kesalahan. Dan pasti aku akan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antara kamu setelah itu, sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini sebuah pelajaran dari orang-orang Yahudi. Allah mengambil perjanjian dari mereka. Dan Allah mulai, jika kamu melaksanakan salat, sebagian mufassir menyebutkan itu menunjukkan bahwa salat itu amalan yang utama. Menunaikan zakat, kalau salat adalah ibadah untuk badan yang paling utama, zakat adalah ibadah harta yang paling utama. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, mengubah arti kata-kata, tempat atau menambah dan mengurangi. Ini yang maksud dengan mengubah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Ini menunjukkan orang Yahudi itu sedikit saja yang beriman. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani,
kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Jadi dulu Allah sayang sama orang Nasrani ini. Allah buat perjanjian dengan mereka, tetapi mereka ingkar. Akhirnya mereka dimusuhi sampai hari kiamat. Dan kelak Allah memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Mereka menyembunyikan isi-isi kitab mereka. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya. Dan sebagian para ulama menyebutkan cahaya di sini adalah Rasulullah SAW. Dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi yang menyelamatkan siapapun minaz zulumat ila nur itu hanya biiznihi, dengan izin Allah. Dan memberikan petunjuk itu hanya juga Allah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Allah yang memberikan petunjuk. Laqad kafara alladhina qalu, sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a. Katakanlah, siapakah yang memiliki kuasa, yang menguasai segala sesuatu ini? In arada ayyuhlikal masiha. Jika dia mengkehendaki untuk membinasakan Isa putra Maryam itu, wa ummuhu, dan ibunya, wa man fil ardi jami'a, dan orang yang ada di bumi semuanya. Jika Allah mengkehendaki membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia berada di alam ini, siapa yang dapat menghalangi Allah jika Allah kehendaki begitu? Walillahil mulkus samawati wal ardi. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha'u. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat yang ke-17 menunjukkan kekafiran orang-orang kekafiran dan pengakuan dusta dari orang Nasrani. Wa qalatil yahudu wan nasara, orang Yahudi dan Nasara pula mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu, kami anak Allah dan kekasih Allah. Pengakuan dusta mereka. Mereka mengatakan mereka anak Allah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang betul kalian anaknya Allah, kenapa kalian diazab oleh Allah dengan sebab dosa kalian? Bal antum basyarum mimman khalaqa. Bahkan tidakkah kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang telah diciptakan oleh Allah? Kalian ini manusia biasa saja. Dan Allah mengampuni siapa yang Ia kehendaki dan mengazab siapa yang Ia kehendaki. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Hai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu. Untuk apa dia datang? Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Untuk menjelaskan syariat kepadamu ketika terputusnya pengiriman Rasul. Maka ayat ini menunjukkan ada masa fatrah namanya. Ala fatratin minar rusul. Masa fatrah. Masa tidak ada Rasul sama sekali. Agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami seorang pembawa berita kabar gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh Allah telah datang kepadamu membawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat hujjah Allah terhadap ahlul kitab dengan diutusnya Rasul. Agar mereka tidak dapat mengelak nanti lagi. Wallahu ta'ala a'lam. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ
وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Ini pembahasan yang keempat, keengganan bangsa Yahudi mentaati perintah Nabi Musa alaihissalam serta masuki Palestina dan akibat-akibatnya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya kata Allah, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang yang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat lain. Makanya sebagian para mufassir memberikan sebuah fawaid bahwa syariat Nabi ini untuk memerdekakan umat ini. Merdekakan umat. Ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kamu ke dalam ke tanah Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan tanah Palestina ini hanya ditentukan oleh Allah buat Yahudi ketika Yahudi itu beriman. Tapi ketika Yahudi tidak beriman, tidak. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan masukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Musa berkata, ya Rabbku, aku hanya menguasai diri sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu pun terlarang buat mereka 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di muka bumi
dan janganlah engkau Musa bersedih memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ini pelajaran dari kisah Nabi Musa, dan untuk lengkapnya bagaimana pelajaran tentang kisah detailnya Nabi Musa itu, insyaallah taala nanti kita akan buat daurah qasasul Quran, kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Intinya ini menunjukkan, ini ayat 20 sampai 26 menunjukkan betapa pembangkangnya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel tersebut. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Ini paragraf yang kelima. Ini kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan itu. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. Dan ceritakanlah hai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Para mufassir menyebutkan namanya adalah Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang di antara mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan yang lainnya Qabil, kurbannya tidak diterima. Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Lihatlah Qabil, jika kamu pun menggerakkan tanganmu, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadi ya ilaika liaktulaka. La ilaha illallah. Jika kamu gerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tak gerakkan. Jika pun kamu WA saya tak WA kamu. Nih,
ujian berat ya, hidup di dunia ini. Kalau ketika digoda orang, apa alasan si Qabil ini? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah untuk melayani ajakan maksiat. Inni uridu an tabu abi ismi. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan. Sungguh aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Yang dibunuh itu adalah Qabil. Habil yang Qabil mendorongnya. Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkatalah Qabil, "Oh celaka aku, maka aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesat. Burung gagak dia ada kawannya mati bisa dia kuburkan. Ketika itu si Qabil ini tidak tahu dia kemana lagi akan mencampakkan si Habil yang sudah dibunuhnya ini. Maka sebagian menyebutkan burung adalah di antara guru pertama anak manusia. Ya, Allah Ta'ala alam. Min ajli dzalika, oleh karena itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel, barang siapa yang membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni bukan karena hukum qisas atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia ini. Inilah di antara besarnya dosa membunuh. Apa kata Allah? Faka'annama qatalan nasa jami'a. Seolah-olah dia membunuh manusia semua ini. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan manusia satu orang saja, sungguh dia seolah-olah menghidupkan manusia ini semuanya. Allahu Akbar. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami membawa keterangan. Kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka setelah yang demikian itu sungguh melampaui batas. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة إن
الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Ikhwati fillah, ini paragraf ini pembahasan yang ke-6. Hukum terhadap orang-orang terhadap perusuh dan pengacau keamanan. Hukum terhadap orang yang berbuat kerusakan. Ini ganti saja, friend. Hukum terhadap orang yang berbuat kerusakan dalam kurung perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Hukum terhadap orang yang berbuat kerusakan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, yang membunuh Qabil dan yang dibunuh adalah Habil, lahirlah sebuah hukum. Hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat tadi hukum bunuhnya. Sekarang nih, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israel saja, tetapi juga mengenai manusia semuanya. Allah memandang bahwa membunuh seorang itu adalah seperti membunuh semua manusia, begitu juga sebaliknya. Atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak mereka mendapatkan azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah. Ini ayat yang ke-35. Perintah untuk bertakwa pada Allah, berjihad kepada Allah, mencari sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang disyariatkan Allah. Kadang ini ayat 35 dijadikan dalil oleh orang-orang sufi untuk bertawassul, berrabitah. Nah, yang sahihnya ini adalah wasilah di sini perantara dengan amal-amal saleh yang disyariatkan Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memilih segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima darinya. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwa dunia dan seisinya tidak ada artinya di hari akhirat kelak lagi. Ini menunjukkan betapa harga dunia dibandingkan dengan negeri akhirat. Maka mereka ingin keluar dari neraka tapi tidak akan dapat keluar dari sana. Dan mereka mendapatkan azab. Bahkan dalam surah Sajadah Allah sebutkan, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Kalau mereka ingin keluar dari dalam neraka itu, mereka dihalau ke dalam neraka lagi. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab ini yang dahulu kalian tidak percaya. La ilaha illallah.
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya sampai sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan Allah memperbaiki diri dan dia memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubat. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan yang ada di bumi dan langit ini? Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki dan mengampuni siapa pula yang dikehendaki oleh Allah. Ini ayat hukuman terhadap ayat yang ke-8, 38 sampai 40 ini hukuman terhadap para pencuri. Barakallahu fikum. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini paragraf yang ketujuh, bukan paragraf pembahasan. Bisa juga itu disebut paragraf. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah. Hai Rasul Muhammad, jangan engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Itu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang Yahudi yang suka mendengar berita-berita bohong. Orang Yahudi ini suka mendengar berita bohong, perkataan dari pendeta yang bohong. Atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka. Maka hal ini janganlah sedih kamu hai Nabi. Dan di mana mereka sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka sangat suka mendengar perkataan-perkataan pemimpin mereka yang bohong, yang belum pernah bertemu dengan Nabi. Karena sangat benci kepadanya atau sangat suka mendengarkan perkataan Nabi untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya.
Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun Allah tidak akan mampu menolak. Sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki oleh Allah untuk menyucikan hati mereka di dunia. Dan mereka mendapatkan kehinaan di hari akhirat kelak dengan mendapatkan azab Allah Ta'ala yang besar. Ini bahaya kejahatan orang Yahudi dan orang-orang munafik. Ini ayat 41 sampai 44. Ini betul-betul bahayanya. Ya, bahaya dan kejahatan yang dilakukan orang-orang Yahudi dan munafik. Sampai ayat 44 nanti ini. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Seperti suap. Jika mereka orang Yahudi datang kepada Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka. Atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil. Jadi tak masuk Islam pun orang Yahudi tak apa-apa. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka padahal mereka mempunyai Taurat, di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Nah, inilah kejahatan mereka. Lalu Allah Ta'ala katakan, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu pula para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara Yahudi. Perkara orang Yahudi ini. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintah untuk melihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ini ayat yang ke-44, ya. Juga masih bahayanya. Ini ayat 44 ini memberikan faedah untuk menerapkan hukum Allah itu baru bisa diterapkan dan tidak bisa dijual hukum Allah itu dengan harga yang sedikit apabila betul-betul takut hanya kepada Allah. Wahsyauni fala tahsyawun nasa wahsyauni. Ini kata kuncinya. Takut kepada Allah, tidak takut pada manusia, baru hukum Allah itu bisa diterapkan. Tapi kalau masih ada takut pada manusia, tidak hanya takut kepada Allah, hukum Allah itu tidak bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya. Hidupkan. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat itu bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun juga ada kisosnya, balasan yang sama. Jadi hukum kisos itu tak hanya itu. Tak hanya bunuh saja tapi juga luka. Maka itu menjadi penebus bagi dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini ayat yang ke-45. Hukum kisas dalam Taurat adalah hukum-hukumnya yang mereka langgar. Jadi hukum kisas dalam Taurat itu adalah hukum-hukum yang mereka langgar. Dan di dalam syariat Islam ini adalah pelajaran jinayat. Ini namanya nanti diyat pada jinayat. Diyat pada jinayat itu ada diyat berakibat hilangnya salah satu anggota badan, atau hilangnya manfaat salah satu anggota badan, atau juga diyat yang berupa luka di kepala, wajah. Demikian juga diyat jinayat pada yang mengakibatkan patah pada tulang. Itu bisa dipelajari dalam fikih jinayat dan bisa kita pelajari juga dalam daurah, insyaallah daurah ahkamul fiqhiyah fil Quran. Dan Allah Ta'ala lanjutkan di ayat yang 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Dan dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat sebagai petunjuk serta pengajaran orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.
yakni pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Injil sampai masa diturunkannya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik kok. Jadi orang semacam ini tengok disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44. Kemudian 45. Ya. Fasik di sini adalah fasik yang kafir. Ya. Dan kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengkehendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ini ayat 46 tadi sampai ayat yang ke-47 itu pembahasannya penolakan orang Nasrani terhadap taat dan beriman terhadap Injil yang masih asli. Yang masih asli itu mereka ingkari. 47 dan 48 itu. Ya. Yang masih asli itu ini buktinya. 47, 48 nih yang masih asli itu mereka tolak juga. 46 sampai 47. Ya. Kemudian 46 sampai 47. Jazakallahu khairan. 46 sampai 47. Kemudian 48 sampai 50 nih Allah lanjutkan lagi. Apakah engkau hendak memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah? Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan jangan kamu mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdaya engkau terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ataukah siapa yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Jadi ayat yang ke-49, 48, tadi 46, 47 ya. 48, 49 dan 50 ya. Ini perintah untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an. Jadi perintah untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum wallahu taala a'lam bishawab. Dan kita sudah membaca 10 halaman dari surah Al-Maidah ini. Ini artinya sudah setengah juz. Alhamdulillah. Sekitar 1 jam setengah. Ya. Berapa? Tidak sampai ya. 1 jam lah. Sekitar 1 jam. Karena tadi lama juga di muqaddimahnya. Dan sebenarnya bisa saja daurah tafsir ini kita selesaikan 1 jam itu 1 surat ini. Tetapi rugi sekali rasanya untuk tidak kita dengar. Saya pribadi rugi rasanya tidak saya baca. Hanya sekedar mendengarkan Ustaz Zaki ini membacanya rugi rasanya. Tapi karena mempersingkat waktu ya apa boleh buat dulu, kita cukupkan dahulu metodenya seperti ini. Kita dengar beliau baca, saya hanya mendengar baca terjemahnya saja. Karena memang mendengar apabila bisa kita simak dengan baik juga kedudukannya sama dengan membacanya. Mudah-mudahan demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.